teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya akan mewawancarai Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, saya lepas masker karena memang di sini saya hanya sendirian, tidak berdekatan. Sementara Mbak Titi harus memakai masker karena sedang isolasi mandiri, bukan positif, tapi karena kontak erat ya Mbak ya? Betul, jangan sepelekan dan tetap waspada serta prokes pastinya. Pasti itu, tambah 2M lagi, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, soal pemilu 2024 yang serentak ya, nanti ada pileg, pilpres, pilkada, semuanya akan 1 tahun meskipun beda bulan, selang 7 bulan kalau tidak salah. Jadi pileg dan pilpres, atau nanti pilpres misalnya di bulan April, nanti pilkadanya di bulan November. Benar demikian? Betul. Jadi ini konsekuensi dari adanya Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ya. Nah, sementara ada lagi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum, legislatif, dan presiden, artinya 5 kotak ya, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu serentak dengan presiden, diselenggarakan pada hari, waktu, dan tempat yang sama. Konsekuensinya, karena kita pemilu serentak 5 kotak terakhir pada 2019, maka siklus 5 tahunannya adalah pada 2024. Tetapi kalau kita bedah, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk pemilu serentak itu biasanya April-Mei begitu ya. Nah, di bulan April-Mei itu kalau kita simulasikan tahapan pilkada yang biasa kita lakukan. Sudah mensimulasikan ini ya? Kebetulan sudah kita, makanya kita minta ada normalisasi jadwal karena berdasarkan simulasi kami, kalau kita ilustrasikan dengan tahapan pilkada 2020 itu di April Mei itu sedang juga berlangsung pembentukan PPS, panitia pemungutan suara. Lalu juga di bulan April Mei itu akan berlangsung verifikasi calon perseorangan. Kalau saya pikir begini, jadi proses pemilu, pileg, pilpresnya masih berlangsung, lagi panas penghitungan dan lain sebagainya, proses pilkadanya lagi mulai nih, ini ketemu. Ya, betul. Kalau seandainya pekerjaannya banyak, tapi orangnya banyak yang mengerjakan, kan nggak masalah. Apa yang dikhawatirkan? Bahaya apa yang terjadi nanti? Bayangan dari Perludem. Kita akan potensial menghadapi kekacauan elektoral. Karena kenapa? Walaupun petugasnya di lapangan yang teknis ditambah, tetapi kan anggota KPU-nya kan tidak ditambah. Ingat loh, pendaftaran pemilih, pemutahiran data pemilih itu salah satu tahapan yang paling banyak memicu perselisihan dan pencalonan perseorangan. Di saat yang sama juga terjadi penghitungan suara. Nah, betul sekali. Jadi ini yang saya kira konsentrasi menjadi sangat terpecah, mereka menghadapi beban yang sangat besar, dan akhirnya kontrol terhadap mutu, kualitas, dan profesionalisme kerja terganggu. Ada mungkin ancaman keamanan, gesekan keamanan, katakanlah ketika ini nanti dipaksakan 2024 semuanya akan ada di tahun yang sama? Ya, saya kira yang mempersulit adalah satu, kesulitan untuk melakukan pengawasan. Sehingga bisa jadi kemudian praktik-praktik ilegal di dalam pilkada itu sulit untuk terkendali. Yang kedua, perhatian pemilih akan sulit untuk betul-betul diajak secara substantif. Mereka pasti akan memilih nih, di antara berapa pilihan ini, mana yang akan menarik perhatian mereka. Dan yang ketiga, saya khawatir pemilih kita justru jenuh ya. Dalam 1 tahun, misal contoh, pileg pilpres berbarengan, lalu kemudian ada putaran kedua pilpres, sebut saja ada putaran kedua, lalu tiba-tiba ada lagi pemungutan suara untuk pilkada begitu ya. 3 kali mereka bisa pergi ke TPS, dan kecenderungannya walaupun pemilih Indonesia itu baik-baik, tetapi semakin lama suara tidak sah itu makin tinggi loh Mas Aiman. Mereka pergi ke TPS tapi suaranya itu tidak sah atau invalid begitu. Nah, ini kan berarti ada problem di sana. Meskipun Mbak Titi, bahwa ada kemudian suara-suara mengatakan bahwa yang mendukung adanya pilkada 2022, pilkada 2023 yang sudah dihapuskan pada undang-undang sebelumnya, termasuk Mbak Titi saat ini, karena menghindari untuk pilkada bersama-sama nanti 2024, itu mendukung
pimpinan daerah yang sekarang akan habis jabatan. Contoh misalnya di DKI Jakarta ada Anies Baswedan, di Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo, di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa. Kalau seandainya nggak ada pilkada 2020 dan 2023, mereka akan kehilangan panggung. Bagaimana kemudian dengan pendapat ini? Pendapat itu saya kira beralasan. Jangan lupa Pak Jokowi sebelum jadi presiden menang pilkada DKI 2012 dan pilpresnya kan 2014, selisih 2 tahun. Jadi kalau ditarik kepada pengalaman empirik sebelumnya sangat beralasan. Meskipun tadi saya sampaikan, yang mengatur pilkada serentak 2024 itu Undang-Undang 10 2016. Sebelum Anies menjadi gubernur 2017. Tetapi kalau bagi kami, ini bukan soal Anies, soal Ganjar, soal Ridwan Kamil, soal Khofifah. Ini soal kualitas pemilu kita. Kenapa sih gitu ya bicara politik itu kemudian mengabaikan bagaimana mutu demokrasi kita. Dan makanya itu kemudian yang kami harapkan agar pilkada 2024 itu tidak menimbulkan kekacauan elektoral. Masalah suara-suara politiknya ya pengalaman empirik kita memang membuktikan pilkada itu proses yang sangat berkontribusi bagi pilpres. Tapi itu kan juga nggak salah ya. Jadi pemilu, pileg, pilpres tetap 2024 serentak, pilkadanya ada di 2022 dan 2023, nanti ada lagi di 2027. Betul, kembali ke skenario Undang-Undang 8 2015 yang sebelumnya dan itu yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 2016. Jadi kalau kembali ke skenario awal memang begitu, 2022, 2023, lalu serentak nasionalnya di 2027. Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina dari Perludem, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Sampai ketemu nanti setelah isolasi mandiri selesai. Salam. Gonjang-ganjing penghapusan Pilkada 2022 dan 2023 menjadi pemanasan menuju kursi presiden selanjutnya. Saya akan menelisiknya eksklusif